Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar tentang etnografi. Jadi sekilas tentang etnografi. Mungkin kita akan ada 2 pertemuan. Ini yang pertama tentang pengenalan. Apa itu etnografi dan bagaimana melakukan penelitian secara etnografi. Kemudian minggu depan atau di waktu yang lain kita akan mendalami tentang participatory research, jadi observation atau partisipasi observasi, atau observasi dengan cara partisipasi aktif. Mungkin itu di lain hari. Tapi yang hari ini kita ingin memahami apa itu penelitian atau metode etnografi. Jadi etnografi ini adalah suatu bisa dikatakan sebagai metode penelitian, bisa juga dikatakan sebagai perspektif dalam penelitian atau pendekatan penelitian, bisa juga dikatakan sebagai strategi dalam penelitian. Jadi mata kuliah kita adalah antropologi agama, dan salah satu metode penting untuk memahami masyarakat beragama atau fenomena beragama adalah menggunakan pendekatan atau metode etnografi. Nah, Anda sebenarnya yang sudah saya kasih dari bacaan Clifford Geertz, misalnya yang bicara tentang adu ayam di Bali atau cockfight in Bali. Kemudian minggu lalu Anda belajar tentang agama di Jawa dengan pembagian santri, abangan, priai, ya, yang berlokasi penelitiannya di mana? Mojokerto atau sekarang di Pare, ya. Itu adalah contoh-contoh penelitian etnografi yang sudah klasik itu ya, menjadi contoh terus-menerus, sudah sangat kuat. Clifford Geertz contoh yang sangat populer yang Anda sudah baca beberapa karya-karyanya. Nah, etnografi sendiri itu sebenarnya apa? Kalau secara bahasa namanya etno. Etno itu etnis. Etnis itu biasanya bisa kelompok masyarakat yang identitasnya biasanya berdasarkan etnik, suku. Suku itu biasanya ya klan, keluarga, gennya berdasarkan darah kelompok masyarakat itu yang sama-sama, ya. Ada suku Minang, berarti ya secara genealogi itu adalah kelompok-kelompok orang yang mempunyai darah keturunan orang Minang, orang Jawa, orang Minahasa juga. Di etno adalah suku, masyarakat, kelompok. Nah, memang suku itu di dalam istilah-istilah atau kategori-kategori ilmu sosial ataupun antropologi terutama diasosiasikan dengan masyarakat yang masyarakat yang masih kuat tradisinya, kuat tradisi lokalnya, ya. Nah, dulu kalau para peneliti dulu menganggapnya sebagai masyarakat yang dalam tanda kutip primitif, ya. Tapi sebenarnya tidak boleh kita bilang begitu, ya.
masyarakat yang masih kuat tradisinya, yang dengan ikatan komunalisme suku tadi, maka kemudian muncul istilah etno. Grafi kan grafis ya, itu kan menggambarkan, mendeskripsikan. Jadi adalah etnografi kalau kita istilahkan kira-kira ya pendekatan atau keilmuan yang mencoba untuk mendeskripsikan, usaha untuk mendeskripsikan, memahami. Deskripsi adalah memahami masyarakat etnis tadi. Nah, tapi sekarang etnografi itu tidak melulu, tidak selalu untuk menjadi metode atau pendekatan penelitian masyarakat dalam bayangan kita, masyarakat tradisi suku yang di pedalaman itu saja. Banyak sekarang etnografi juga digunakan dalam penelitian yang berbasis masyarakat urban, masyarakat industri, masyarakat yang di advance ya, bisa orang-orang bilang masyarakat maju. Nah, itu ya pengertian secara bahasa dan secara istilah. Jadi ilmu atau pendekatan atau metode mempelajari masyarakat, tradisi dengan metode-metode tertentu yang sudah populer atau dibakukan berkembang ya di dalam ilmu atau antropologi atau etnografi sendiri. Nah, apa yang paling penting dan karakteristik dari etnografi itu, yang paling penting adalah memahami. Ya. Jadi penting sekali untuk Anda memahami. Maka Anda ketika membaca interpretation punya of culture punyanya Clifford Geertz, itu yang paling utama adalah istilah dia atau interpretation, ya, understanding. Jadi tugas seorang social science, humanities atau humaniora adalah yang paling penting adalah memberikan pemahaman, understanding, how to understand, bagaimana memahami masyarakat. Ini yang paling penting. Dan tugas seorang antropolog, seorang etnografer adalah memberi informasi tentang suatu masyarakat, kelompok masyarakat yang dipahami menurut etnografer. Ya, kalau etnografi orangnya disebut etnografer, sesuai dengan pemahaman atau sesuai dengan pemahaman kelompok masyarakat tersebut. Ya. Jadi kita orang luar ataupun sekarang sudah mungkin orang dalam, tapi kebanyakan dulu orang yang melakukan penelitian etnografi adalah orang luar dari kelompok itu. Kemudian dia masuk ke kelompok itu, dia mencoba memahami apa yang ada, pengetahuan tradisi di dalam masyarakat itu. Dia pahami, kemudian dia informasikan ke orang luar. Ya, menulis etnografi adalah memberikan pemahaman kepada orang luar tentang masyarakat yang dia pahami. Ya. Jadi intinya adalah pemahaman, interpretation. Karena semua yang ada di dunia ini, kejadian apapun, kelompok apapun, acara apapun, semuanya memerlukan pemahaman, interpretasi apa sih sebenarnya orang yang sedang atau apa yang sedang mereka lakukan. Anda telah belajar selamatan misalnya, selamatan dalam masyarakat Jawa. Kalau Anda tidak mau memahami, selamatan itu kan hanya sekedar makan-makan, doa-doa, makan-makan. Tetapi kalau Anda baca bagaimana Clifford Geertz memahami selamatan, menerangkan selamatan orang Jawa, dan kemudian bahkan sampai pada pemahaman bahwa ini adalah inti daripada ritual orang Jawa misalnya, itu bagaimana
ya kan? Itu perlu pemahaman. Anda tidak seperti seorang etnografer itu berbeda dengan seorang jurnalis yang hanya melaporkan 5 5W 1H, ya, what, when, where, dan seterusnya, dan how, why, dan why, ya. Nah, kalau seorang etnografer tidak hanya itu. Kalau jurnalis hanya melaporkan ini terjadi kapan, ini di sini, kenapa, kemana. Tapi seorang etnografer itu memahami makna di balik setiap kejadian-kejadian. Ya. Maka ketika Anda membaca Clifford Geertz ada istilah thick, ini juga penting. Thick description atau pemahaman mendalam dengan thin itu tipis, atau pemahaman yang artifisial yang hanya di luar, tapi ini pemahaman yang mendalam. Ya. Pemahaman yang mendalam itu kalau Anda lihat, kita jadikan contoh adalah ya, seorang etnografer perbedaannya dengan seorang jurnalis. Seorang jurnalis itu hanya melaporkan kejadiannya kapan, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan kenapa, ya kan? Mungkin belum pada aspek kenapa. Nah, kalau seorang etnografer sudah pada aspek kenapa, aspek-aspek di luar dari apa yang kelihatan secara kasat mata saja, ya. Bagaimana seorang Clifford Geertz memahami bahwa selamatan itu adalah core atau inti daripada ritual orang Jawa, itu bagaimana? Apa? Bagaimana? Itu tidak bisa membaca sebentar saja, sekilas melaporkan, tetapi perlu pemahaman. Nah, pemahaman itu harus dilakukan tanpa meninggalkan misalnya konteks sejarah. Orang mau belajar masyarakat Jawa, dia harus memahami siapa dan sejarahnya bagaimana orang Jawa, geografi sekitarnya, kulturnya bagaimana, tradisi-tradisinya. Nah, tradisi di dalamnya adalah pandangan hidup, ritual, kemudian kebiasaan-kebiasaan, custom, tradisi, kemudian ya, pandangan hidup. Ya. Setiap orang mempunyai pandangan, mempunyai worldview, mempunyai etos. Nah, bagaimana memahami etos? Etos itu yang kita pahami kemarin sebagai mood and motivation, ya. Perasaan mendalam. Apa sih yang ada di dalam perasaan terdalam orang Jawa, orang Minahasa, orang Arab, orang Kristen, orang Islam? Apa? Masing-masing mempunyai etos, mempunyai perasaan yang paling dalam, yang menggerakkan hidup, motivasi, ya, memberikan mood. Setiap orang yang ingin menjadi etnografer harus bisa, ya, memahami itu yang ada pada masyarakat yang sedang dia pelajari, yang sedang dia coba untuk pahami. Memahami itu, ya, semua konteks, latar belakang sosial, latar belakang budaya, sejarah, geografi, alam sekitarnya, hubungan antar manusia dan alam sekitarnya, itu perlu menjadi faktor-faktor resource untuk seseorang etnografer untuk memahami masyarakat yang sedang dia pelajari. Jadi Anda tidak bisa memahami satu kelompok masyarakat dengan hanya misalnya berkunjung beberapa hari. Itu tidak. Makanya etnografi itu mempunyai disiplin untuk syarat-syarat melakukan etnografi, di antaranya tradisinya, ya. Itu di Amerika misalnya Anda harus terjun minimal 2 tahun di dalam masyarakat. Belajar bahasa. Nah, bahasa ini aspek, tidak mungkin Anda memahami suatu kelompok masyarakat tanpa memahami bahasanya. Ya. Makanya
Orang luar negeri kalau mempelajari Jawa, mempelajari Papua Nugini, dia harus stay di sana Minahasa, ya, stay di sana paling tidak setahun. Untuk satu belajar bahasa, mempunyai tradisi, dan seterusnya. Ya. Etnografi. Jadi memahami bahasa, aspek bahasa sangat penting. Tidak bisa sehari 2 hari. Makanya tadi saya bilang harus ciri khasnya stay for long term, ya, untuk jangka waktu yang secukupnya, yang lama sehingga dia mengerti apa yang terjadi. Ya, dengan bahasa, belajar bahasa, kemudian yang kedua adalah mengikuti, ya, berada tinggal di dalam masyarakat itu. Anda tidak bisa melakukan etnografi misalnya di Papua, kemudian tapi Anda hanya menginap di hotel bintang 5, bintang 4, ya. Di apa mungkin ada kota, kemudian Anda melakukan penelitian di desa tapi Anda tinggalnya di kota, ya. Tidak bisa begitu. Yaitu nanti akan kemudian tidak menimbulkan pemahaman yang misinterpretasi, yang salah, ya. Makanya dulu masa kolonial itu para etnografer, peneliti-peneliti datang di negeri jajahannya menggunakan perspektif kolonial, mereka tinggal mewah di tengah hutan dengan mendirikan misalnya tenda, kemudian ada banyak pembantu-pembantu, kemudian ada orang lokal yang menjadi pembantu budak dan seterusnya. Nah itu cara orang dulu yang kemudian dia meneliti tetapi tidak menjadikan dirinya bagian dari masyarakat itu. Maka penting bagi seorang etnografer itu berada lama dan tinggal di situ untuk waktu yang cukup lama. Ya lama itu tergantung, ya, bagaimana dia mendapatkan data. Tapi ya setidaknya kalau orang Amerika dalam tradisi pasca sarjana di Amerika setidaknya 1 tahun lah Anda berada di sana. Itu untuk memahami, tetapi ya itu tentu it's depend, ya, tujuannya karena orang Amerika, orang luar datang ke Indonesia dia tidak tahu paham sama sekali bahasanya, itu memang memerlukan waktu yang lama untuk sekedar belajar bahasanya saja, kan. Nah, kita yang sudah tahu dengan bahasa orang yang kita teliti, yang kita coba untuk pelajari, tentu mempunyai kelebihan. Nah, jadi stay, tinggal yang dengan waktu yang cukup. Salah satu untuk memahami. Karena dengan Anda tinggal di sana, Anda melihat kejadian langsung, kemudian Anda mengetahui konteks sosial, budaya, politik, agama di masyarakat setempat. Itu kelebihan bagi orang yang tinggal di sana, yang lapangan etnografi. Kemudian karakter yang selanjutnya dari etnografi adalah, ya, itu setelah memahami, untuk bisa memahami adalah apa tadi? Ya, memahami itu Anda harus terjun waktu yang cukup, kemudian pemahaman yang benar tentang masyarakat yang Anda pelajari. Oke, kemudian yang lain adalah dari karakteristik etnografi, memahami masyarakat yang kita teliti atau yang kita pelajari adalah pemahaman tadi, ya. Pemahaman itu yang paling penting juga dari faktor etnografernya sendiri. Ya, kitanya, orang yang melakukan penelitian ini, itu menjadi faktor penentu. Ya. Faktor penentu dari apa yang kita sampaikan ke masyarakat.
Ya, interpretasi. Jadi interpretasi atau pemahaman, penafsiran tentang budaya masyarakat itu tergantung dari penafsirnya, orang yang melakukan penelitian itu, kitanya, ya. Karena makanya setiap orang yang melakukan etnografi itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, karena setiap orang yang melakukan riset etnografi itu membawa perspektif-perspektif pribadinya, subjektivitasnya, ya, perspektif-perspektif hidupnya, paradigmanya, pandangan-pandangan, kemudian teori-teori yang dia kuasai, kemudian teori-teori pengetahuan yang dia punyai sebagai bekal melakukan etnografi. Anda tidak bisa melakukan penelitian tentang satu kelompok masyarakat datang langsung ke situ tanpa membawa bekal pengetahuan apapun tentang masyarakat. Ya. Bahkan setiap orang itu pada dasarnya sudah mempunyai perspektif, pandangan hidup, worldview, tradisi, ya, budaya, yang bisa jadi mempengaruhi cara dia melakukan interpretasi atau metodenya dan juga hasil interpretasinya. Ya. Artinya apa? Seorang yang mempunyai bekal pengetahuan yang mendalam dalam menginterpretasikan masyarakat, memahami masyarakat, hasilnya juga memungkinkan dia mungkin melakukan perbandingan, cross cultural studies, melakukan konfirmasi dengan pengetahuannya, dikelola, kemudian menghasilkan tata tulis, hasil tulisan etnografi yang bagus. Maka seorang yang mempunyai bekal misalnya keahlian sebagai seorang sajarawan akan menghasilkan tipe mungkin tulisan etnografi yang kental dengan sejarah. Seorang yang misalnya novelis, ya, seorang novelis, kalau dia berbasis mempunyai skill imajinasi tulisan yang bagus, bisa jadi ketika dia melakukan penelitian etnografi, hasil tulisan etnografi yang bercorak atau berbau berwarna berwarna sastra, sastrawi. Maka tidak heran kalau kita bilang bahwa misalnya tulisan-tulisan etnografinya Clifford itu kadang susah dipahami, kadang stylenya itu agak sastrawi, karena memang Clifford Geertz mempunyai dan dia memang dulu bercita-cita sebagai seorang novelis. Artinya apa? Bisa jadi tulisan-tulisan, gaya tulisan dia adalah salah satu dari entah bakat terpendam atau skill yang dia punyai sehingga mempengaruhi bentuk atau style tulisan-tulisan beliau, Clifford Geertz. Ya. Nah, jadi faktor penelitinya, faktor orangnya. Anda bisa sama-sama dalam waktu yang sama mungkin bekerja, terjun ke lapangan, ke Papua, menulis tentang masyarakat kelompok Papua. Tetapi hasil tulisannya, mana yang lebih kaya, mana yang lebih matang, mana yang lebih perspektifnya komparatif, kemudian interdisipliner, itu tentu ditentukan oleh orang-orang yang melakukan penelitian itu sendiri. Bagaimana kualitasnya dia, bagaimana kompetensi dia, apakah dia punya bekal-bekal untuk menafsirkan. Jadi penafsiran, makanya Anda kalau belajar tafsir pun misalnya, tafsir seorang yang ahli sejarah, Ibnu Katsir, ya, atau tafsirnya yang ahli filsafat misalnya, ya siapa kan, Ibnu Arabi kalau ada, tafsir orang yang rasional misalnya Muhammad Abduh, itu mempunyai corak penafsiran sendiri-sendiri ya kepada Quran.
Ada yang fokus kepada bahasa, ya banyak penafsir Quran misalnya. Banyak yang fokus hanya kepada keahliannya memahami dari sudut bahasa. Ada yang dari sudut sejarah yang sudah At-Tabari misalkan. Ada yang dari sudut filsafat misalnya. Ada yang dari sudut misalnya fikih, usul fikih. Ya masing-masing penafsir mempunyai apa namanya kapasitas yang khusus, ya, kekhususan, sehingga hasil dari penafsirannya ya, ada corak penafsiran yang berbeda-beda. Tafsir yang filosofi ya mungkin lebih ya coraknya berbeda dari pemahaman yang sifatnya apa legal, yang hukum. Pandangan-pandangan Quran secara hukum mungkin itu yang lebih ditonjolkan. Sama dalam hal penelitian etnografi, tergantung dari penelitian, dia kompetensi apa yang dia dimiliki, itu yang akan menentukan corak, ya, corak tulisan-tulisan etnografi. Jadi etnografi adalah tafsir budaya, metode tafsir budaya masyarakat, yang tafsir itu ditentukan oleh penafsirnya. Penafsirnya dari sinilah etnografer. Maka pengetahuan, skill, perspektif, worldview dari para penafsir budaya ini atau etnografer itu sangat menentukan. Jadi satu tadi memahami dengan masyarakat harus mempunyai pengetahuan, resource, persiapan. Yang kedua adalah faktor daripada etnografernya, orang yang melakukan penelitian. Penting. Karena pada dasarnya tafsir etnografi itu adalah penafsiran yang diberikan, yang dipunyai oleh etnografer. Maka di sini adalah faktor etnografer. Maka kalau sudah tahu etnografer itu tugasnya apa tadi kan, memahami, memberikan pemahaman, dan dia menjadi faktor penentu dari pemahaman itu. Jadi sampai sekarang pemahaman masyarakat tentang Maabangan, santri, priai di dunia ini semuanya referensinya adalah Clifford Gert. Ya, Clifford Gert. Itu bukan berarti pengertian tentang masyarakat Jawa dalam hal ini Abangan, santri, priai itu bukan berarti Clifford Gert yang menentukan, tetapi bahwa itu sudah ada di masyarakat, memang sudah ada. Nah, 3 trikotomis ya, pembedaan masyarakat Jawa itu berlaku di masyarakat. Tapi siapa yang memformulasikan? Memformulasikan dalam teori, dalam konsep. Siapa? Itu tadi etnografer. Dalam hal ini siapa? Clifford. Abangan itu apa? Apa-apa. Itu bahwa orang Jawa sudah mempunyai kategori itu sejak lama, sudah memanggil itu kelompok abangan. Tapi siapa yang membuat formulasi, konsepsi yang kemudian orang Jawa menerima, oh ya betul, kemudian orang Indonesia menerima, oh ya mungkin begitu, kemudian orang luar yang membaca juga memahami. Nah, maka seorang etnografer itu adalah pembanding. Dia adalah pembanding. Dia tidak hanya berkacamata satu, hanya memahami kelompok masyarakat yang sedang ditelitinya, bukan itu, tapi dia membawa perspektif-perspektifnya yang dia pahami. Dia dari Amerika, maka dia punya perspektif pengetahuan, knowledge ya dari Amerika mungkin. Dia kalau dia kebetulan orang Jawa, dia juga punya perspektif. Kalau kebetulan dia orang Bugis, orang luar Jawa, mungkin dia juga harus membawa perspektifnya. Ya. Maka orang yang mempunyai bekal pengetahuan teori yang
lintas agama, lintas budaya, lintas referensi, ya, itu akan berpotensi sekali menghasilkan karya-karya etnografi yang berbasiskan komparasi. Minggu-minggu yang lalu sudah saya sampaikan apa yang saya maksud dengan komparasi, bukan berarti membandingkan ini dengan itu, ini dengan itu. Tapi ketika Anda menulis laporan etnografi, Anda tidak sedang menulis tentang satu kelompok masyarakat itu ansih saja, fokusnya dia, tetapi sebenarnya yang sedang Anda lakukan adalah menulis tentang suatu fenomena sosial di masyarakat yang ada dimanapun terjadi sesama, tetapi berangkat dari fenomena yang Anda lihat secara langsung, secara mikro di dalam masyarakat itu. Maka ada yang bilang misalnya etnografi seperti Clifford Geertz melakukannya di Mojokuto di Pare itu bukan seorang peneliti meneliti tentang satu desa atau satu keluarga atau satu klan, suku, bukan itu. Memang dia tinggal di sana, tetapi jadi, bukan mempelajari tentang, ya, tetapi mempelajari dari. Ya. Jadi mempelajari apa dari desa itu. Anda, jadi etnografi makanya bukan berarti Anda mempelajari desa, tetapi Anda belajar, Anda belajar dari di desa, dari desa itu. Jadi fokus Anda bukan desa itu, tetapi desa itu menjadi Anda berangkat untuk memahami fenomena yang lebih luas. Ya. Karena fenomena yang ada di masyarakat, satu kelompok masyarakat apapun itu sebenarnya sudah ada penjelasannya mungkin di masyarakat yang lain. Nah, seorang etnografer harus mempunyai bekal pengetahuan untuk bisa melakukan komparasi, perbandingan. Maka kalau Anda lihat misalnya bacaan Clifford Geertz, ada Interpretation of Culture, kemudian Cockfight, kemudian Religion of Java, dia berada di Jawa, tetapi yang dia lakukan bukan belajar tentang masyarakat desa itu saja, tetapi dia berada di situ untuk mempelajari sesuatu yang lebih luas, yang lebih makro, berangkat dari desa yang sifatnya mikro. Tetapi itu hanya bisa dilakukan kalau seorang etnografer tadi mempunyai bekal. Ya, maka tidak bisa tidak. Syarat menjadi seorang etnografer adalah pengetahuan tentang masyarakat secara luas, secara mendalam, teori, konsep, contoh-contoh, bacaan-bacaan itu harus menjadi syarat utama. Karena Anda tidak bisa terjun ke masyarakat bertahun-tahun kalau tidak mempunyai resource konsep-konsep itu. Kalau Anda terjun ke sana tanpa konsep, ya itu Anda akan menjadi bagian dari masyarakat itu, bukan peneliti. Anda hanya menjadi, ya akhirnya Anda tinggal di sana dan menjadi orang sana dan selesai. Tapi bagi seorang etnografer adalah dia berada di situ untuk mengembangkan satu konsepsi, teori-teori, memahami masyarakat. Nah, bukan dia ada di situ sebagai jalan masuk untuk memahami yang lebih luas. Nah, itu etnografi. Ya, maka istilah yang terpenting dalam etnografi tadi saya sebut sebagai thick description ya. Kalau pemahaman mendalam, contoh yang sering disampaikan oleh Clifford Geertz adalah
kedipan mata. Bagi orang yang tidak paham makna dari kedipan mata, kedipan mata, yang tidak mengamati, yang hanya memandang itu hal yang biasa. Ya memang setiap orang melakukan kedipan dan itu normal-normal saja. Tidak ada makna tertentu. Berkedip-kedip, berkedip-kedip. Ketika kita berteman, kita dengan teman, dengan siapapun kita berkedip. Maknanya ya berkedip itu sesuatu yang normal, yang natural terjadi. Tetapi misalnya ketika seorang perempuan, laki-laki, muda, remaja saling berkedip-kedip, Anda paham kan? Adegan kedipan yang sering ada di TV ya, untuk menunjukkan makna yang berbeda dari kedipan yang setiap hari, setiap saat dilakukan orang. Seorang kekasih yang menaksir atau naksir, tertarik dengan cewek, cowok tertarik, saling berkedip, memberi kode. Nah, itu berbeda. Maka seorang etnografer mempunyai bekal itu, pemahaman makna kedipan. Ya, yang berbeda dari makna kedipan yang natural, yang tiap saat ada makna. Pemahaman itu yang harus dipunyai. Thick description. Pemahaman yang mendalam. Maka tugas yang paling pokok dari seorang etnografer. Kita sudah paham apa itu etnografi, kemudian karakteristik etnografi. Sekarang tugas pokoknya apa? Yang paling penting adalah mencatat. Ya. Untuk mempunyai bekal pemahaman yang bagus, yang paling penting dilakukan seorang etnografer adalah mencatat. Skill mencatat setiap hari apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia pendapat orang yang dia tangkap, untuk menjadikan resource nanti ketika kita menulis itu akan semua keluar. Mencatat dari tulisan yang kita baca, dari fenomena yang kita lihat, yang kita alami, yang kita jumpai ya, nah, itu harus dicatat. Oke. Mungkin pemahaman tentang etnografi cukup dulu sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana melakukannya secara teknis ya, termasuk mencatat yang sudah saya singgung hari ini. Bagaimana catatannya, bentuknya dan seterusnya akan kita sampaikan dan kita terangkan minggu depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.